Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agung Lukmana NPM 1950272, Reja Febrianti NPM 1950273, Enok Rina Kusmiati NPM 1950248, Hana Naufalinda NPM 1950262. Kami akan menjelaskan tentang pasar modal, pasar uang, dan valuta asing. Menurut Wikipedia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 13, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Instrumen pasar modal yaitu terdiri dari 1. Saham, 2. Obligasi, 3. Surat berharga turunan atau media hutang. Adapun pemain di pasar modal yaitu 1. Emiten. Emiten itu yaitu perusahaan yang menjual surat berharga di bursa efek. Yang kedua ada investor, yaitu orang atau pemodal yang berani akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi yang sebelumnya telah melakukan penelitian perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Tujuan investor memberikan modal yaitu memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, dan berdagang. Yang ketiga, lembaga penunjang, yaitu sebagai penunjang untuk mendukung beroperasinya pasar modal, akan mempermudah emiten dan investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Yang keempat, yaitu penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang kelima, perantara perdagangan efek, yaitu antara si penjual dengan si pembeli. Kegiatan ini dilakukan oleh broker, memberikan informasi tentang emiten, melakukan penjualan efek kepada investor. Keenam, perdagangan efek memiliki fungsi pedagang dalam jual beli efek, 2. Perantara dalam jual beli. Ketujuh, penanggung, yaitu lembaga penengah yang diberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan. Lembaga ini telah dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. Kedelapan, wali amanat. Kesembilan, perusahaan surat berharga. Lembaga yang terlibat di pasar modal yaitu Menteri Keuangan, Bapepam, Bursa Efek, Perusahaan Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Keliling dan Penjamin, Lembaga Penunjang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan emiten. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply, dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Adapun instrumen pasar uang yaitu sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposit, commercial paper, call money, repurchase agreement, dan treasury bills. Valuta asing adalah pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Menurut Hamdi Hadi, valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Tujuan melakukan transaksi valuta asing yaitu untuk mempertahankan daya beli, pengiriman ke luar negeri, dan mencari keuntungan. Jenis-jenis transaksi valuta asing yaitu transaksi spot.
Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Yang kedua yaitu transaksi berjangka, merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu. Yang ketiga yaitu transaksi swap, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada lain yang sama. Margin trading merupakan kegiatan pembelian valuta asing secara terus-menerus dalam suatu pasar, misalnya di New York, untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi, misalnya di Paris. Secara umum, margin trading yang dilakukan oleh bank haruslah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya yaitu 1. Dilaksanakan berdasarkan kebijakan direksi bank dan dengan kontrak yang sudah disetujui sebelumnya. Yang kedua, dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit yang ada. 3. Ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank. Yang keempat yaitu harus dicantumkan ke dalam laporan mingguan dan juga laporan bulanan. Interaksi antara pasar uang dan valuta asing, yaitu pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya, jika tidak hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar valuta asing. Demikian pula sebaliknya.